baru kemarin pemerintah merilis KUHP baru, undang-undang yang mengganti KUHP yang lama sejak tahun 1981. Iya. Apa saja perubahan besar dalam KUHP baru yang bakal ngaruh ke kasus-kasus viral kayak ini nih Pak? Ya, antara KUHP yang baru disahkan kemarin oleh rapat paripurna tanggal 18 November 2025 yang akan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026 ya. Saya rasa sudah perubahannya sangat signifikan meskipun belum sempurna kan. Contohnya begini, dalam KUHP yang baru itu ada pasal yang menyatakan PPNS penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tindak pidana tertentu tidak berwenang menahan atau menangkap orang, kan gitu, kecuali atas perintah daripada penyidik Polri. Ini sangat ditegaskan dalam KUHP yang baru. Kalau dulu kan enggak kan, tahu wah PPNS bea cukai langsung nangkep orang kan gitu kan, PPNS daripada hutan juga nangkep orang kan gitu kan, nahan orang kan gitu kan, terus dari kantor pajak juga nahan orang seenaknya kan gitu kan. Nah itu kan KUHP yang baru ini kan sudah ditentukan bahwa tidak bisa kecuali atas perintah daripada penyidik Polri. Mudah-mudahan pasal ini dihormatin oleh seluruh penegak hukum karena PPNS kan juga penegak hukum. Kemudian dari KUHP ini kan kita advokat sudah mendapatkan suatu kedudukan yang signifikan bahwa sejak pertama kali orang mau mengadu ke polisi, itu advokat sudah bisa mendampingin, bahkan bisa mewakili untuk melaporkan polisi, bisa mendampingin pemeriksaan. Dalam pemeriksaan dahulunya itu hanya pasif ya, hanya bisa mendengar, mencatat, sekarang bisa berargumentasi, kan gitu kan, bisa dalam hal ini untuk mendampingin sejak semula. Sekarang kan sudah banyak sekali ya kasus-kasus yang ketahuan kan, saksi-saksi itu tidak dapat didampingin oleh advokat dengan alasan yang akan mempersulit penyidikan dan penyidikan itu akan jadi mentah. Kan sekarang tidak, oleh KUHP yang baru ini sejak semula tidak ada seorang pun yang bisa melarang maupun saksi maupun korban itu didampingi oleh advokat. Karena memang advokat kan setiap orang kan berhak mendapat bantuan hukum kan. Masa sekarang orang jahat boleh dapat bantuan hukum, saksi yang tidak salah nggak boleh dapat bantuan hukum, kan aneh. Ini memang diskriminasi ya. Saya juga sangat sayangkan ya MK kenapa memutuskan bahwa saksi tidak boleh didampingin, kan itu ya memang harus sedikit something nggak beres ya menurut saya ya. Karena orang salah pun boleh didampingin dapat bantuan hukum, orang nggak salah kok nggak boleh dapat bantuan hukum, kan aneh. Yang memberikan putusan ini ya perlu dipertimbangkan ada apa mereka itu ya. Itu menurut saya sih. Terus kemudian dalam KUHP yang baru menyatakan kan orang bisa ditahan atas perintah dari penyidik dan atau penetapan dari pengadilan. Itu sama dengan KUHP yang lama. Itu justru akan menjadi lembaran abu-abu. KUHP yang sebetulnya waktu draft KUHP yang sebelum disahkan ini sebetulnya sudah diusulkan ada namanya hakim komisaris yang seperti di luar negeri. Jadi seseorang itu akan ditahan harus terlebih dahulu minta izin daripada hakim komisaris. Nah, kategori hakim komisarisnya itu ada yang mengusulkan bahwa harus dijabat oleh orang yang bukan daripada profesi atau mantan hakim atau mantan penyidik atau segalanya. Betul-betul real orang yang pure di luar daripada mantan hakim atau jaksa maupun polisi, sehingga pertimbangannya itu akan netral. Ya, terus ada penyidik-penyidik yang protes, wah saya mau nahan orang aja minta izin, telanjur orangnya udah kabur dan sebagainya kan gitu ya. Tapi kan hak asasi manusia kan tidak bisa ditawar-menawar kan, seharusnya ya. Tapi entah bagaimana KUHP yang baru saya lihat itu ya akan menjadi area abu-abu ya. Sehingga ya atas perintah penyidik, atas perintah hakim ya berarti penyidik dan hakim suka-suka dia dong, dia menahan orang kan, like and dislike, pasalnya dia di atas ancaman hukuman 5 tahun dan denda lebih daripada kategori 1 atau 3, saya nggak ngerti lah berapa itu, saya belum terlalu mempelajari karena juga masih baru disahkan kemarin ya. Nah, itu akan menjadi krosur ya, jadi bisa rame itu, bisa jadi abu-abu lah, banyak yang tidak benar lah. Tapi dalam hal ini juga dalam KUHP yang baru seperti santet itu termasuk itu bisa dituntut kan gitu kan. Ya kita juga khawatirnya ya nanti dikit-dikit dikatain santet lagi kan gitu kan. Ya suatu hal yang agak sedikit
di luar ilmiah ya, saya juga nggak ngerti pertimbangannya kemana ya. Memang di masyarakat kita kan masih terlalu percaya yang begitu-begituan ya. Kalau di luar negeri kan tidak mungkin ada, kan gitu. Ya, kemudian juga dalam hal ini seperti contoh kan, pada prinsipnya itu memang tidak terlalu bergeser ya. Tapi memang ini lebih luas, advokat mendapat peran yang jauh lebih kuat, dan ditegaskan kan advokat ketika menjalankan tugas tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan pada undang-undang advokat, sudah ditegaskan di sini. Cuma juga saya belum tahu ya, karena yang disahkan ini kan belum diedarkan ya. Keterangannya bagaimana? Waktu itu saya sudah anjurkan bahwa yang dikatakan tidak melanggar kode etik itu, kode etiknya itu apa? Kan harus ada batasan-batasannya sejauh mana kan. Kemudian siapa yang berhak menilai kode etik, kan gitu kan. Itu kan harus dijelaskan dengan sangat jelas ya. Karena selama ini kan hakim merasa dia berhak menilai kode etik advokat gitu loh. Masalahnya di sini itulah ya. Jadi ya masih banyak berapa ya brosur ya yang kira-kira yang kurang begitu kurang sempurna lah. Tapi bagaimanapun juga ya, memang kan sesuatu undang-undang kan tidak mungkin sempurna. Kan setidak-tidaknya KUHP yang baru ini lebih baik daripada KUHP yang 81. Itu aja yang kira-kira. Kemudian di sana kan menjelaskan kan, dalam ketentuan KUHP yang baru sudah dijelaskan, penyidik tertentu itu terkecuali KPK dan TNI. Sudah dijelaskan kan, berarti di luar KPK, TNI, penyidik tertentu itu tidak punya wewenang, termasuk penyidik daripada OJK lah, penyidik daripada bea cukai, penyidik dari pajak kan gitu. Berarti ya mereka itu setidak-tidaknya akan dalam pengontrolan daripada Polri. Menurut saya itu sangat bagus ya. Kira-kira begitulah yang saya pahamin selama ini. Oke, mungkin nih pertanyaan berikutnya. Ya. Personal sebagai Bapak aja Pak ya. Ya. Menurut Bapak kan kita udah tahu sekilas nih, walaupun belum diedarkan kan. Kira-kira KUHP baru ini bakal lebih ke pro korban, pro masyarakat, atau justru memperkuat dari hak tersangka, Pak? Jauh lebih memperkuat korban, dan termasuk hak asasi manusianya tersangka juga dilindungi secara maksimal. Jadi menurut saya ini KUHP yang baru itu lebih balance. Ya. Nah, sejauh mana balance-nya ini bisa diterapkan, tapi tentu tergantung daripada para pelaku penegak hukum. Seperti contoh kan ya, yang perlu kita renungkan bersama. Dari KUHP yang lama pun, yang KUHP yang baru pun, selamanya ini kan sudah diberi pengawasan secara berlapis. Contoh, ketika melakukan surat penggeledahan, penyidik wajib memohon persetujuan daripada pengadilan. Berarti undang-undang ini sudah mengharapkan atau mengharuskan hakim itu melakukan pengawasan dini. Sebelum dia memberikan izin atau menyetujui izin penggeledahan, dia itu wajib membaca apakah memenuhi syarat untuk digeledah kasus ini. Tapi yang terjadi selama ini 100%, bukan 99%. Pengadilan itu hanya endorse. Setiap permohonan itu langsung disetujui. Tanpa melihat. Saya pernah berdiskusi sama beberapa ketua. Alasannya apa? Nanti aja kamu ajukan keberatan ketika sidang. Jadi fungsi melakukan pengawasan ini dikesampingkan. Nah, KUHP yang baru ini juga sama. Kalau sekarang pelaku penegak hukumnya tetap segen, kan gitu kan, pekewo untuk sesama penyidik, dia nggak berani nolak perpanjangan penahanan, otomatis itu jaksa itu akan setuju. Nggak mungkin, baca juga kagak lah, meskipun dikasih resume pendek. Kalau sebenarnya undang-undang kan sebenarnya memprotekkan ya, bahwa orang nggak bisa seenaknya ditahan terus-menerus kan, tapi mereka itu saling lindungi, baik penyidik, penuntut umum, hakim, jaksa, itu semuanya. Bahkan itu pengadilan itu, Mahkamah Agung berani mengeluarkan perpanjangan penahanan itu belum waktunya itu dikeluarkan dua-duanya. Itu kan tidak masuk di akal kan. Perpanjangan penahanan misalkan 3 bulan.
tanggal 1 sampai 3 bulan lagi, kan gitu kan. Harus dia bisa perpanjang 1 kali lagi, berarti kan tanggal 31 April misalkan gitu kan, 1 April dia baru bisa mengeluarkan surat penetapan perpanjangan penahanan. Tapi enggak, dia langsung keluarkan dua-duanya. Jadi satunya tanggal 1 Januari, tanggal satunya tanggal 1 April. Lah, 1 April, 1 Januari, kan belum jatuh waktu kok sudah dikeluarkan. Lah, ini kan namanya memperkosa hukum. Itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan saya bisa buktikan ratusan ribuan itu kasus begitu. Dan mereka tutup mata. Jadi fungsi pengontrolan, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum sama sekali diabaikan. Itu yang kita kecewakan. Saya bilang, sebagus-bagusnya undang-undang, sebaik-baiknya pada yang merencanakan undang-undang, tetapi penegak hukum, pelaku penegak hukum tidak mau melaksanakan undang-undang, sama aja dengan bohong. Itu yang terjadi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan dengan KUHP yang baru ini, mereka itu ada kesadaran melakukan pengawasan yang ketat. Bukan karena pekewo sama sesama penyidik. Waduh, nanti kalau saya tidak kasih izin, saya dikatakan saya udah terima suap. Nah, kalau semua takut gitu, kenapa kamu duduk sini nggak takut gentengnya ambruk kamu mati? Kenapa kamu naik mobil nggak tahu-tahu dijatuhin pohon kamu mati? Kan gitu kan, sama aja kan. Kalau namanya hukum itu kan harus ditegakkan. Itulah menurut saya sangat kecewa lah. Tergantung daripada perilaku pribadi dari setiap orang. Kayak termasuk ini ada komentar, termasuk contohnya kayak kasus Amarzoni, Pak ya. Betul. Oke. Lalu selanjutnya nih Pak, kan KUHP yang baru ini sering disebut lebih progresif, tapi apakah progresivitasnya ini juga dibarengi dengan mekanisme kontrol agar kewenangan aparat itu lebih terkontrol, Pak? Nggak berlebihan. Kan seperti tadi saya sudah sampaikan kan. Sebenarnya undang-undang sudah memberikan koridor-koridor untuk saling kontrol kan. Tapi pengontrolannya tidak pernah dilakukan gitu loh. Dengan alasannya takut di fait accompli, kan gitu kan. Lah kalau semua kasus takut fait accompli kan gimana bisa ditegaskan. Sekarang aja contoh kan, dengan ada terjadinya kasus berapa itu bebas murni, kemudian hakimnya ditangkap kan. Sekarang hakim suruh bebas murni kan takut banget. Nggak ada yang berani lah. Itu akibatnya efeknya seperti begitu. Nah itulah ya, tergantung hati nurani masing-masing orang lah. Ya, cuma saya kembalikan kepada yang selama ini saya sampaikan pada semua pemirsa ya, bahwa dunia memang tidak ada keadilan. Keadilan hanya ada waktu kita sudah menghadap Tuhan. Itu yang kita harus ingat. Jadi keadilan kita perjuangkan maksimal mungkin. Tapi tidak mungkin ada keadilan di dunia ini. Oke. Jadi kan dengan adanya KUHP baru nih Pak, apakah KUHP baru ini lebih efektif menjawab masalah lama? Yaitu misalnya, ya Bapak sering ngalamin lah, lamanya proses penyidikan atau ketidakpastian hukum untuk korban, untuk masyarakat, gitu gimana Pak? Itu kan tergantung dari kemauan penegak hukum ya. Kan gitu. Saya bilang kan, sebetulnya banyak masyarakat mencaci maki undang-undang kita nggak benar. Undang-undang kita ini sebenarnya sudah sangat-sangat lengkap loh Pak, meskipun banyak kekurangan. Tetapi bagaimana kita menafsirkan kalau kita melaksanakan undang-undang, orang-orang yang melaksanakan undang-undang ini yang nggak benar gitu loh. Banyak yang nggak benar, bukan nggak benar semua. Oke. Tapi jelas KUHP ini jauh lebih humanis ya, lebih melindungi korban, melindungi pada saksi, melindungi tersangka juga, dan juga membatasin wewenang daripada penyidik secara maksimal yang tidak dibatasin. Karena kalau penyidik itu kan sudah punya kekuatan namanya negara kan. Kalau diberi kekuasaannya lebih gede kan berarti rakyat kan jadi bisa diinjak-injak kan gitu kan. Memang dibatasin. Tapi sejauh mana penyidik itu bisa taat tunduk pada undang-undang itu kan tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya tidak mau melakukan tindakan kan, ya berarti kan ya bisa kacau kan. Nah, lalu bagaimana Pak? Misal KUHP baru ini mengatur perlindungan saksi dan korban secara lebih konkret. Apalagi salah satunya KUHP baru ini muncul di era artificial intelligence atau AI, di mana ada digital identity, deepfake, dan cybercrime. Apakah aturan baru ini siap untuk menghadapi jenis-jenis kejahatan ini, Pak? Kan mungkin kejahatan digital yang kita tahu sekarang ini gini-gini aja. Nah, kan KUHP lama aja dipakai hampir 40 tahun ya. Ya. Nah, buat 20 tahun ke depan, apakah bisa awet nih Pak KUHP ini? Ya, menurut saya ya kan,
undang-undang itu terutama hukum acara ya, itu harus kan di amandemen ya, diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang teknologinya udah menjurus ke AI, bagaimana sekarang kalau kejahatan dilakukan oleh AI? Mesin kan gitu kan, banyak kan, AI lebih cerdas dari manusia kok, kan gitu. Terus bagaimana? Sanksi hukumnya apa? AI kan nggak mungkin bisa kita hukum kan. Yang gunakan AI dihukum. Terus kemudian tariknya kemana dan sebagainya itu kan ya mungkin dalam hal ini ya perlu bikin suatu undang-undang tersendiri lagi ya. Memang undang-undang itu harus diupdate ya. Kita tidak bisa berarti sekarang KUHP sudah lahir kemarin, berarti kita selama 20 tahun akan aman, belum tentu. Mungkin sebulan lagi aja perkembangan teknologi kan berarti kan harus ada suatu compare kan, apa yang kira-kira harus diimbangin lah. Jadi namanya undang-undang peraturan itu kan ciptaan manusia, tentu tidak sempurna. Tapi kita bercoba semaksimal mungkin supaya disempurnakan. Kalau tidak puas ya gugat aja pada MK kan gitu. Kan banyak sekali kan MK ternyata mengabulkan gugatan-gugatan seperti pembatasan daripada duifungsi daripada seorang Polri maupun ABRI itu kan sudah mulai dibatas-batasin kan. Ya itu satu-satu jalannya ke sana. Masih banyak teman-teman kalau mau nyampein pendapat boleh banget ya, tinggal dikirim komentar aja, nanti kita bisa kita bacain, kita diskusi rame-rame. Oke, lalu dalam konteks kasus viral kayak yang lagi terjadi nih Pak, Iya. Apakah KUHP baru ini mampu mencegah dari yang namanya trial by social media Pak? Justru KUHP yang baru ini saya juga suatu hal yang agak sedikit bingung ya, bahwa itu ada peraturan bahwa advokat dilarang memberikan keterangan pada saat mulai sidang pada pers. Itu kan kita dibatasin ya. Memang kadang-kadang banyak rekan-rekan itu memberikan keterangan sudah menghujat, sudah mengvonis, menghukum, ya kan, sudah a priori terhadap penuntut umum maupun terhadap hakimnya, sudah mengatakan A, B, C, D dan sebagainya. Akibatnya itu opini masyarakat terbentuk kan, merasa tertekan. Memang KUHP itu sebetulnya ya menurut pribadi saya juga ada benarnya sih, melarang advokat memberikan keterangan sebelum kasus itu diputus. Kalau sekarang kan enggak, sebelum sidang udah cerita, wah begini, habis cerita, wah nggak bener ini, saksinya nggak bener, saksinya nipu dan segala-segalanya kan gitu. Akibatnya kan opini masyarakat itu dibentuk, apalagi yang jago, kan gitu kan. Jadi ya, majelis hakim merasa tertekan ya. Sehingga kalau ada larangan ya sebetulnya wajar, tapi dikembalikan kepada situasi kemerdekaan untuk bersuara kan. Ya kita kan dibatasin, kita dibungkem loh advokat. Nah itulah plus minusnya kan di sana. Tapi secara fair ya saya harus akuin memang sebaiknya memang jangan gitu. Karena opini itu sangat mempengaruhi. Oke. Ini Pak ada komentar. Ya. Ini tanggapan Bapak. Pak, tanggapannya BUMD Kabupaten Bandung yang menipu vendor sampai 107 M, tapi tersangka belum ditahan sampai sekarang. Itu PDAM ya bukan ya? Iya, BUMD Kabupaten Bandung. Iya. Saya nggak tahu kasusnya apa ya. Tapi kalau sampai belum ditahan ya itu perlu dipertanyakan kepada siapa yang nangani kejaksaan. Ya, tanya sama kejaksaan. Kalau polisi tanya sama polisi, kenapa tidak ditahan kan? Karena korupsi itu kan wajib ditahan dong. Kan gitu kan, tidak apalagi sampai 107 M ya kan, besar sekali kan. Ya. Oke, kayak gitu ya Bang Acep Jae. Oke, kita lanjut Pak ya. Iya. Jadi dalam KUHP baru ini kita ada ketentuan yang dinilai mengerucutkan ruang gerak advokat tadi Pak ya. Iya. Dalam proses pendampingan tersangka, menurut Bapak apakah ini bentuk pelemahan hak pembelaan atau justru penataan sistem peradilan Pak? Maksudnya perucutan gimana? Apa ya, dibatasin gitu, wewenang Bapak sebagai advokat gitu kan? Enggak, justru diperlebar kita. Dalam KUHP yang baru itu kita diberi wewenang, kita boleh ngomong, kita bisa menghentikan, kita bisa tidak puas dengan pada pertanyaan, kita bisa menolak pertanyaan penyidik yang bisa bersifat menjerat. Dulu kan kita pasif, kita ngomong langsung diusir. KUHP yang lama. KUHP yang baru malah kita boleh ngomong. Dan kita boleh dampingin sejak semula. Sekarang saksi itu kan karena manusia Indonesia pada umumnya itu kan tidak mengerti hukum secara
lebih sempurna kan, dengan jebakan-jebakan, dengan kertaan-kertaan. Jadi nggak salah pun jadi salah. Nah, itu kan maunya penyidik itu kan bagaimana caranya supaya saksi ini bisa mengaku, iya betul saya lihat dia membunuh, padahal dia nggak tahu apa-apa. Seperti contoh kan, pada suatu malam, ya kan, lagi tidak ada terang bulan, lagi sangat gelap, tidak ada lampu sama sekali, terjadilah pembunuhan. Kemudian saksi ditanya, kamu lihat nggak dia nusuk orang? Dia, masa kamu nggak lihat? Jarak cuma 1 meter kok kamu nggak lihat? Dan gitu kan. Padahal gelap gulita. Kamu lihat tangan kamu aja, tepat mata kamu aja kamu nggak lihat, apalagi suruh lihat orang tusuk. Tapi itu dipaksa supaya dia ngaku iya. Karena ada saksi bahwa orang ini pelakunya baru bisa dijerat. Nah itu kan sering dilakukan jebakan-jebakan begitu. Seperti di depan advokat kalau ada pertanyaan ini, sorry, saya minta perkara itu stop, pertanyaan itu di stop. Karena udah tahu kan pada malam hari tidak ada lampu, tidak ada segalanya, tidak ada penerangan, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada lampu jalan, kok dikatai supaya mengaku dia melihat. Itu kan udah nggak benar. Itu banyak jebakan-jebakan yang dilakukan pada saksi, kemudian saksi itu terpaksa menjadi, bukan terpaksa, dia digiring menjadi alat untuk memberatkan tersangka. Atau saksi digiring untuk menjadi tersangka. Karena dia tidak ngerti hukum, dijebak dan sebagainya. Tapi dengan KUHP baru ini, niscayalah ulah-ulah daripada oknum-oknum penyidik itu akan gagal. Amin. Ya. Oke, jadi kan tadi kata Bapak, wewenang advokat sendiri dilebarin Pak ya? Iya, diperlebar. Otomatis bakal ada tanggung jawab lebih dong? Ya. Menurut Bapak, saya belum tahu ya KUHP yang baru ini, waktu itu memang sudah diusulkan bahwa sebagai advokat kita bisa menjamin bahwa supaya kliennya tidak ditahan dengan tertentu lah kan gitu kan. Tapi apakah dalam pengesahan KUHP ini waktu itu usulannya itu diterima atau tidak, saya belum baca, saya nggak berani kasih komentar ya. Terus terang ini kan belum diedarkan ya, jadi saya nggak bisa baca isinya bagaimana, penjelasan pasal per pasal gimana, saya nggak tahu. Tapi waktu itu sudah diusulkan oleh organisasi advokat bahwa advokat punya wewenang untuk mohon menangguhkan penahanan dengan memberikan jaminan. Selama ini kan advokat nggak bisa memberikan jaminnya kan harus dari keluarga kan, untuk penangguhan penahanan kan. Nah, apakah ini dikabulkan atau dituangkan dalam pada KUHP, saya belum tahu. Oke, ini dari Mas Acep Jaya tadi dia ngelanjutin nih Pak ya. Iya ya. PT NIT ini didirikan untuk ketahanan pangan, tapi ini disinyalir untuk membiayai dana politik. Waduh, dana 1,7 M tadi tuh Pak. Iya. Kalau memang bisa dibuktikan ya harus ditahan dong. Harus dibongkar sampai akar-akarnya, termasuk partai mana yang didukung ya. Harus terlibat itu. Nggak bisa dilepaskan itu. Hebohkan aja, kalau ada bukti-bukti diramaikan aja di media sosial. Sehingga dalam hal ini penyidik kan tidak bisa menutup lagi ya. Oke. Nah, jadi gini Pak, ngomong-ngomong kasus tadi nih Pak ya, Ya. yang Bapak bilang orang nggak ngelihat malam-malam, tahu-tahu disuruh jadi saksi gitu kan. Pengalaman saya pribadi mungkin Pak ya. Ya. Teman-teman tuh ada yang cerita kalau sannya pas polisi mau ngecek badan mereka, itu biasanya polisi kan nunjukin kosong ya Pak tangan saya, kosong ya Pak tangan saya. Nah kalau hal-hal kayak gitu kan kadang ada aja celahnya buat oknum buat bermain di situ Pak ya. Oh iya, pasti itu. Nah dengan KUHP baru ini, apa yang memperluas akses advokat sendiri pada proses penyidikan? Apakah dengan pelebaran wewenang ini sebagai mekanisme penjagaan untuk hal-hal seperti itu Pak? Ya kalau misalkan sekarang ya, ada sweeping di tengah jalan, polisi mendapat informasi ada edaran narkoba, ya kan, jadi kendaraan-kendaraan stop semua digeledah kan gitu kan. Jadi ini sering terjadi sekali kan. Tahu-tahu mobil kata ini ditemukan 1 gram heroin dan segala-segalanya, padahal dia tahu juga kagak kan gitu kan. Nah itu memang sering menjadi senjata-senjata yang bikin mereka itu mau nggak mau nego kan gitu kan, istilah dengan oknum-oknum tertentu lah. Nah
Namun tapi kalau penggeledahan sweeping gini kan Pak Pukat kan tidak berada di tempat kan. Bagaimana kita mau membela kan? Tapi selanjutnya misalkan penyidiknya bilang, saya waktu geledah disaksikan dengan anggota ini ada itu, kalau perlu ada orang yang dia bawa pura-pura lah kan gitu kan, preman atau siapa kan gitu kan, katanya masyarakat ya. Semua orang juga kita semua kan masyarakat. Tanpa orang petugas atau tidak kan masyarakat. Ya masyarakat menyaksikan nih, waktu saya geledah itu tahu-tahu ditemukan ini segepok segini. Ya kita membantah ya sulit ya. Kan gitu kan, paling silakan cek darah, cek urin saya ada nggak saya pengguna dan sebagainya. Kalau nggak pengguna kenapa jadinya pengedar, karena itulah memang sangat sangat bahaya kan. Jadi ya saran saya kan, jadi pada pemirsa kalau sampai di stop daripada penyidik itu kan, pertama itu kan jangan ragu-ragu direkam. Kan gitu kan, rekam dengan lampunya dinyalain kan, betul-betul direkam, dinyalain dan bilang maaf Pak, saya lihat tangan Bapak dulu kan gitu kan, sebelumnya kan gitu kan, barang Bapak semuanya kalau perlu mohon izin digeledah. Ya kan dia bisa aja selip di sini kan gitu, tahu-tahu begini kan, namanya orang sulap kan, atau dijepitin di sini bisa aja kan. Saya lihat, tapi langsung di video semua sebagai bukti. Jangan takut karena kita punya hak. Dia mau geledah juga silakan, saya juga, tapi saya rekam gitu kan. Geledah juga sebetulnya dalam hal ini kan dia harus punya bukti kan, atau bukti permulaan kan. Nggak semua mobil diam-diam di jalan di stop kan gitu, kecuali misalkan lalu lintas ya kan, STNK-nya ini kok tanggalnya udah lewat ini, saya stop, itu benar kan, punya alasan. Masa orang diam-diam disuruh stop nggak salah misalkan rambu-rambu lantas tidak melanggar di stop, itu kan nggak benar. Itu berarti kan cari gara-gara. Seperti kalau ada penggeledahan terhadap mobil baru keluar dari naik klub dari mana, kemudian digeledah dulu, pinggir, kan gitu kan. Tapi harus berani ngelawan. Ngelawan dalam hal ini tanya kan, mana surat perintahnya? Alasannya apa mau saya di stop? Kan gitu kan. Kalau yang stop preman, saya lindes aja, tabrak aja. Ya kan? Siapa tahu dia perampok. Kan kita nggak tahu kan. Nggak perlu kita takut. Tabrak aja, gitu kan, urusan belakang gitu. Daripada kamu yang dirampok dihabisin. Nah, itu yang kira-kira bisa sampaikan di sana lah. Oke. Nah, mungkin ini juga nyalur di otak saya pertanyaan ini, Pak. Jadi kan praktek penjebakan atau rekayasa barang bukti itu masih terjadi di lapangan. Apakah KUHP baru ini udah cukup kuat untuk memberi advokat posisi legal untuk melakukan intervensi sejak awal agar tersangka itu nggak langsung distigma sebagai pecandu atau pengedar? Wah, menurut saya sih, saya belum baca secara KUHP secara seluruhnya ya. Saya tidak bisa memberikan bisa atau tidak, tapi kalau sesuatu kejadian yang belum didampingin advokat, tentu kita tidak berdaya ya. Kita kan nggak bisa melakukan apapun. Saya sebagai advokat, saya bisa mulai berdaya atau beraksi atau mengambil suatu protection kalau saya sudah resmi mendampingin kan, mendampingin Baskun dari permulaan. Tetapi kalau misalkan seseorang pulang nonton atau pulang habis pesta, dicegat, diapain gitu kan saya di luar jangkauan saya, bagaimana saya mau tahu benar atau tidak kan, hak apa yang saya bisa protes, nggak mungkin lah, kan gitu. Tapi misalkan tahu-tahu dia di dalam sana, kemudian dia dituduh pengguna kan gitu, dibawa ke kantor polisi, langsung mau ditahan, dia punya hak langsung hubungin advokat kan gitu kan, kita langsung datang, kita bisa melihat bukti, kita minta rekaman daripada nightclubnya, terjadinya apa kan, kemudian kita hasil lab juga, kita tidak semata-mata percayakan kepada penyidik kan, kita minta yang netral kan, masukkan ke Prodia atau masuk ke mana kan gitu kan, betul nggak ini urinnya itu ada narkotiknya apa tidak kan gitu, sehingga kita bisa preventif, pasti kita bisa melakukan suatu balance lah terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Sekarang kan enggak kan, diambil, dicomot, ya mau ketemu aja nggak boleh. Belum bisa ketemu, ini masih diperiksa 1 kali 24 jam. Nah, tapi di sini kan disebutkan kan bahwa advokat setiap saat dapat menemui kliennya. Nah, setiap saat ini yang saya harapkan adalah mohonlah para penegak hukum jangan membuat SOP yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi
Artinya setiap saat, kapan saja advokat boleh bertemu dengan kliennya. Itu berarti kan 24 jam 24 kan. jam. Nah, tetapi instansi-instansi tertentu selalu membuat surat edaran peraturan SOP bahwa kunjungan terhadap tahanan hanya jam sekian, jam hari ini, jam sekian, hanya dikasih waktu 15 menit. Dia kan terang-terangan melawan undang-undang. Dan itu dibenarkan oleh pimpinan. Nah, itu yang saya sangat-sangat sayangkan ya, bahwa pimpinan itu banyak yang lemah. Lemah dalam hal ini bahkan sengaja memperkosa hukum. Kan ada Undang-Undang 12 tahun 2012, dan itu kan undang-undang perundang-undangan. Peraturan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Masa SOP bisa mengesampingkan undang-undang, itu kan aneh. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, dengan KUHP yang baru ini, apakah mereka itu mau rubah SOP-nya, saya nggak tahu. Seperti contohnya si yang di Nusa Kambangan kan gitu kan. Dia bilang 24 jam dia bisa ketemu. Coba aja ke sana ketemu kan. Minta izinnya aja mungkin 3 hari belum dapat, belum tentu dapat. Belum nyebrangnya, belum sampai ke sana, belum ketemunya dikasih waktu cuma 10 menit. Terus apa yang mesti didiskusikan dengan klien? Nggak ada. Itu kan bertentangan dengan undang-undang ya. Oke. Mungkin terakhir nih Pak, Ya, pesan Bapak untuk generasi muda penegak hukum yang hari ini belajar, memantau, dan ikut membentuk wajah baru untuk keadilan di Indonesia itu. ya pertama ini ya, hormatinlah hukum. Kita ini negara hukum positif ya. Jadi apa yang tertera dalam undang-undang jangan ditafsirkan. Penafsiran itu sudah ada di keterangan setiap pasal. Jangan menyimpang daripada penafsiran. Nggak bisa menurut saya begini. Loh, ini kan penafsiran. Kita bukan Anglo-Saxon. Kita ini Eropa kontinental gitu loh. Ya kan, kedua juga kita harus teguh, kita harus berani mengoreksi. Seperti contoh kan saya bilang kan, masa SOP bisa mengesampingkan undang-undang. Nah, kalau semuanya pasrah, semuanya terima, ya akhirnya mereka itu jadi raja dong. Kita yang diinjak-injak kan. Kalau semuanya berani ngelawan, ya mereka yang mau nggak mau SOP harus diperbaiki kan gitu. Terus kemudian kan mereka bilang itu kan menurut penafsiran saya kan gitu kan. Seperti suatu ya gini ya, suatu putusan itu kan amar maksudnya yang bisa dilaksanakan itu sesuai dengan amarnya tertera dalam putusan dong. Putusan kan nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Nah, putusannya misalkan dari Mahkamah Agung menolak permohonan penuntut umum, kasasi penuntut umum, menolak kasasi daripada terdakwa, kan menghukum terdakwa membayar denda 2.500, misalkan contoh begitu kan. Kemudian sama penuntut umum ditafsirkan karena menolak, jadi yang dikuatkan itu adalah putusan pengadilan tinggi. Loh, kecuali amar putusannya menolak permohonan kasasi, terdakwa menguatkan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi kan gitu kan. Ini tidak ada kata-kata menguatkan tapi ditafsirkan. Nah, inilah yang bikin kita punya hukum itu jadi hancur. Kita harus berani lawan. Dan tapi saya pernah mengalami hal gitu, saya lawan, tapi mereka nggak peduli. Jaksa Agung pun nggak peduli gitu loh. Dianggap mereka yang benar gitu. Jadi mereka menafsirkan kalau ditolak-tolak berarti kembali ke sana. Lah ini kan penafsiran. Kan amar putusan banyak kan, menguatkan putusan pengadilan negeri atau menguatkan putusan pengadilan tinggi. Kan ada amar putusan itu oke, berarti kan kita kembali ke putusan tinggi kan. Kalau enggak, menghukum cuma 2.500 tapi ditafsirkan kembali kepada putusan pengadilan tinggi, itu kan ya orang sebetulnya yang otaknya agak-agak beres itu yang nafsirkan sih. Oke, tadi ada pertanyaan yang kelewat nih Pak. Iya. Dari Kak Axel. Tanya begini, Pak, apa tips dalam mendampingi klien yang diperiksa oleh KPK sebagai tersangka? Waduh. Ya harus berani lah. Sekarang kalau dengan hak yang baru dan KUHP yang baru, berarti harus kita berani memotong ya. Dan kita harus memotong. Seperti contoh kan, banyak sekali penyidik ala-ala dengan pada soal korupsi. Selalu begini kan, misalkan contoh, apakah saudara mengerti pasal ini, ayat ini? Biasanya kan yang diperiksa kan bilang, saya ini nggak ngerti hukum, Pak. Oh begitu ya, nggak apa-apa. Coba, ini ada bukunya, ya kan? Ini halamannya, pasalnya. Tolong saudara baca, kan gitu kan? Ya, bisa dong baca, Pak. Bisa Pak. Ya udah kamu baca. Saya kasih kamu 10 menit ya, atau setengah jam.
Nanti kembali lagi. Bagaimana? Saudara sudah baca? Sudah. Jadi sekarang pertanyaan saya ulangin lagi kan. Apa saudara mengerti pasal ini, ayat ini? Saya nggak ngerti. Loh, kamu udah baca kan? Iya Pak, sudah baca. Bagaimana? Iya Pak, saya ngerti. Nah, kamu ngerti kan? Tertekan. Nah, kan gitu kan? Kamu ngerti kan? Nah, kalau kamu ngerti, teman kamu melakukan ini benar atau tidak? Ya nggak benar Pak, jadi saksi. Ini kan dijebak gitu. Ya jangan takut. Kalau gitu langsung stop. Saya keberatan pertanyaan ini. Ini kan pertanyaan bersifat menjerat. Kalau dia penyidik itu hanya mencatat, menyalin dengan bahasanya terdakwa. Bahasanya terdakwa loh. Bahasa kamu belepotan, saya harus ngetik belepotan juga. Saya nggak bisa bahasa terdakwa, kemudian saya ketik dengan bahasa sastrawan. Nah, gila ya Pak. Nanti malah sebegitu, pertanyaan jawaban gini, kamu, Pak, jawaban kok saya jadi cantik begini ya? Karena jawaban sudah diedit. Kan? Nah kan undang-undang sudah mengatakan penyidik mencatat dengan bahasanya terdakwa atau tersangka. Nggak bisa ditambah satu kata pun nggak boleh ditambah. Tapi mereka kan selalu rubah. Saya giniin aja, saya bikin supaya lebih enak jawabannya. Itu nggak boleh itu. Harus berani lawan. Begitu. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Gak kerasa udah 1 jam Pak ya. Iya. Dan kita sudah sampai di penghujung diskusi hukum kita pada malam hari ini. 1 jam penuh kita mendengarkan pemaparan yang sangat mendalam dari Pak Frederick, mulai dari isu viral sampai penerapan KUHP yang baru nih ya. Iya. Membawa wajah baru dalam dunia peradilan pidana Indonesia. Dari diskusi malam ini kita belajar bahwa hukum bukan hanya soal pasal, bukan hanya soal viral, tetapi tentang keadilan yang harus dijaga dari hulu ke hilir. Ya. Baik, mungkin Bapak ada kata-kata Pak buat penutup? Ya, menurut saya satu himbauan saya pada pemimpin para penegak hukum instansi manapun, jangan mengeluarkan SOP yang bertentangan dengan undang-undang. Ya, jangan menafsirkan undang-undang dengan semaunya sendiri. Jangan mengatakan bahwa tidak mungkin dong bahwa saya memberikan kesempatan untuk menjenguk tahanan itu selama 24 jam. Nah, kalau undang-undang mengatakan 24 jam, kan yang boleh kan hanya avokat, bukan semua orang. Ya kenapa harus dihalangin? Kan gitu kan. Imbangin lah. Kedua juga saya minta menghimbau kepada para penegak hukum seperti ada pos-pos untuk melakukan pengawasan. Jangan asal menyetujui permohonan perpanjangan penahanan, permohonan penggeledahan, permohonan penangkapan, kan segalanya. Jangan asal begitu kan gitu kan. Karena Anda setelah diberikan wewenang sama undang-undang untuk melakukan pengawasan, koreksi, lakukan itulah dengan benar gitu loh. Jangan rakyat menjadi korban, jangan selalu a priori. Nanti saya dituduh, nanti situ. Kenapa kamu nggak bilang nanti kamu di tengah jalan kamu ditabrak mati sama truk? Kan gitu kan. Sama aja lah, jangan a priori lah. Kalau tidak mampu laksanakan, lepaskan jabatan. Masih banyak orang yang sanggup kok. Oke. Itu dia teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Teman-teman selain itu juga bisa kirim pertanyaan hukum melalui DM, karena DM kami selalu terbuka. Dan terakhir kata, saya Muhammad Jafar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai berjumpa.